mogok itu merupakan hak dasar daripada pekerja atau buruh. Akan tetapi mogok kerja itu sah apabila perundingan antara serikat pekerja di satu perusahaan dengan manajemen perusahaan itu buntu gitu. Jadi misalnya saya punya pabrik, nah terus ada hubungan industrial yang tidak harmonis. Kita lakukan perundingan, buntu. Nah itu bisa melakukan mogok kerja. Kemudian mereka juga harus memberikan informasi 7 hari kerja kepada kita pengusaha maupun kepada institusi ketenagakerjaan atau mungkin dinas tenaga kerja lah ya. Nah, namun demikian kalau misalnya mogok yang dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja rencana besok ya, apakah wajar misalnya saya punya pekerja dan tidak ada masalah di perusahaan saya, terus tiba-tiba diajak mogok, apakah itu sah? Kan gitu. Karena di internal kami nggak ada masalah. Ini contohnya. Jadi misalnya kalau tidak ada masalah berarti ada karyawan yang mogok. Nah tentu itu masuk dalam kategori bahwa meninggalkan kerja atau mangkir dan perusahaan itu punya hak untuk memberikan sanksi nantinya gitu loh. Jadi ini harus dilihat bahwa kalaupun melaksanakan mogok kerja tetap kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya karena kita ingin menjaga keharmonisan hubungan industrial ini. Jadi kalau memang mogok harus ada dasarnya dan itu harus sah secara peraturan. Nah gitu. Jadi itu yang kami nilai bahwa apa yang disebut dengan mogok itu harus ada suatu perundingan yang buntu antara pengusaha dengan perwakilan serikat pekerja di satu perusahaan gitu. Begitu esensinya kalau tanggapan kami, Mbak. Kalau perundingan yang buntu antara pengusaha dengan antara buruh dengan pemerintah ini yang menolak poin-poin dalam RUU Ciptaker ini sebenarnya seperti apa di mata pengusaha? Nah, kalau kami melihat begini, kalau kita lihat RUU Cipta Kerja ini kan ada 11 klaster ya, 11 klaster. Ada klaster kemudahan berusaha, klaster investasi, ya, klaster agraria dan segala macam gitu ya. Dan salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan. Nah, cuman memang kita lihat seolah-olah bahwa RUU ini hanya mengurus ketenagakerjaan, padahal sebenarnya tidak gitu. Di sini ada 10 klaster. Nah, dalam proses daripada pembahasan RUU ini kita lihat bahwa eh, khusus ya masalah ketenagakerjaan sebenarnya sudah dilakukan dialog, sudah ada komunikasi ya yang intens ya dan kalau nggak salah waktu itu hampir seminggu lah ya dilakukan dialog ya antara pekerja, serikat pekerja, kemudian juga pengusaha diwakili oleh Kadin dan Apindo, kemudian juga dengan pemerintah gitu sudah dilakukan ya. Jadi ya memang mungkin berbagai apa namanya masukan atau mungkin berbagai aspirasi daripada teman-teman serikat pekerja yang mungkin juga tidak dapat ditampung semuanya dalam RUU ini gitu. Tapi menurut hemat kami sebenarnya adalah yang nantinya yang lebih teknis lagi kan ada aturan turunannya. Nanti akan ada PP-nya, peraturan pemerintah. Kemudian akan ada nanti peraturan menteri. Mungkin disinilah teman-teman kita serikat pekerja itu memberikan masukan lagi kepada institusi terkait gitu loh. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan ya jangan misalnya bahwa seluruh aspirasi ini harus masuk ya saya rasa juga jangan juga gitu. Hal-hal yang lebih teknis akan diatur di PP. Nah, makanya kami sangat berharap sebenarnya supaya teman-teman serikat pekerja dapat mempertimbangkan lah jangan melakukan mogok kerja